Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Oke, yang terhormat teman-teman yang saya banggakan, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya Nayasa sebagai moderator untuk memaparkan hasil makalah kami tentang pandangan hadis tentang metode pembelajaran. Untuk PPT-nya udah aku sebar di grup ya, boleh dibuka. Aduh, miris. Saya upload TikTok kuat. Oke. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung saja mulai untuk pemaparan yang pertama. Ya baik kan dikasih. Udah dibuka semuanya? Belum. Oke. Tunggu 10 detik ya. 4, 3, 2. Udah semua? Nah, boleh langsung ke slide nomor 2 ya, latar belakang. Nah, pendidikan itu memiliki peran yang fundamental dalam pembentukan individu untuk kemajuan sebuah peradaban. Dalam konteks Islam, pendidikan tidak hanya bertujuan untuk mentransfer ilmu pengetahuan saja, tapi juga untuk membentuk karakter, moral, dan spiritualitas. Fondasi pendidikan Islam bersumber utamanya ada di Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, hadis-hadis Nabi Muhammad sebagai manifestasi dari Sunnah tidak hanya berisi tentang ajaran substansif saja, tapi juga memberikan pedoman praktis tentang cara penyampaian ajaran tersebut. Pada dasarnya, Rasulullah SAW adalah pendidik pertama dan utama bagi umat Islam. Metode yang beliau gunakan dalam berdakwah dan mengajar para sahabat juga sangat relevan dan dapat diterapkan dalam dunia pendidikan zaman sekarang. Nah, observasi terhadap hadis-hadis menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tidak terpaku pada satu metode saja dalam mengajar, tapi beliau juga menggunakan berbagai pendekatan, mulai dari ceramah, tanya jawab, demonstrasi hingga penggunaan media visual untuk memastikan pesan dapat diterima dengan baik oleh para sahabat dengan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Nah, di era kontemporer ini atau di era zaman sekarang, pendidikan menghadapi tantangan yang besar bagi metode berbagai pembelajaran modern terus dikembangkan, namun seringkali merupakan nilai-nilai moral dan spiritual. Oleh karena itu, dosen atau presentasi tabir ku ambungan mending ngawatiskeun ka Pak Sofiana, Pak udah aja tabir kahiji bapak teu aya, kadua kita sendiri tidak mau mendengar. Sok mau apa coba? kalau disimak dulu ya. Jadi sok emang kesepakatan orang bari kumaha bade presentasi mau mendengarkan. Capek ya mantan kunaon pada pagawean orang kan seueur. Ambu lulumpatan ka dieu pasti dieu Bandunganana teka Bandungan. Tolong teman-teman tenang dulu ya, sebentar aja. Punten pami ambu lepat gitu, mah ambu we gitu. Tanaga sesa, pipikiran setengah abad lebih gitu kan, beda sareng anu ieu merendah masih kene brilian gitu. Tenang dulu ya teman-teman ya, biar kondusif suasananya. Oke, 3, 2, 1 action. Langsung aja kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu tentang pandangan hadis. Nah, pandangan hadis tentang metode pembelajaran itu sangat pragmatis dan berorientasi pada pencapaian tujuan, yaitu pemahaman dan pengamalan ilmu. Jadi bukan cuma untuk dipahami, tapi untuk diamalkan juga di kehidupan sehari-hari. Nah, metode yang digunakan itu sangat beragam dan disesuaikan dengan kondisi audiens dan materinya. Nah, hadis menekankan bahwa seorang guru itu harus fleksibel dan kreatif dalam menyampaikan ilmu agar mudah dipahami oleh muridnya. Next. Langsung ke selanjutnya. Nah, hal ini terlihat dari berbagai cara Nabi Muhammad SAW
dalam mengajarkan para sahabat. Nabi tidak pernah terikat pada satu metode tunggal aja nih. Beliau itu selalu menyesuaikan cara penyampaiannya dengan audiens, materi, dan situasi yang sedang beliau hadapi. Nah, ini menunjukkan bahwa hadis itu mengajarkan prinsip-prinsip pedagogis yang sangat maju dan relevan, bahkan untuk pendidikan modern. Nah, dari situ akan muncul beberapa pertanyaan umum. Yang pertama, apa aja sih metode pembelajaran dalam hadis? Yang kedua, apa prinsip yang melandasinya? Dan yang ketiga, apa relevansinya dan implikasinya dengan pendidikan pada zaman sekarang? Next. Nah, kita masuk ke macam-macam metode. Jadi, Nabi Muhammad SAW menggunakan beragam metode pengajaran yang dinamis dan menyesuaikan dengan kondisi dan karakteristik para sahabatnya. Yang pertama, ada metode ceramah. Nah, metode ini menyampaikan ilmunya tuh secara lisan. Nah, metode ini itu efektif untuk menyampaikan ajaran hukum dan pokok. Untuk menyampaikan ajaran-ajaran pokok dan hukum-hukum Islam. Nabi menggunakan metode ini untuk menyampaikan ajaran secara luas, terutama pada khutbah dan pidato. Nah, yang selanjutnya ada metode tanya jawab atau hiwari. Sebelum memulai pembelajaran, Nabi Muhammad SAW seringkali memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk merangsang pikiran para sahabatnya gitu ya. Jadi di sini ada salah satu contoh paling monumental dari metode tanya jawab ini. Jibril alaihissalam datang dalam wujud manusia dan bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang Islam, iman, dan ihsan. Nabi Muhammad SAW menjawab setiap pertanyaan, dan di akhir hadis beliau menjelaskan bahwa Jibril datang untuk mengajari mereka agama. Nah, yang kedua di sini Nabi pernah sebelum memulai pembelajaran gitu ya, pernah bertanya kepada sahabat, bagaimana pendapat kalian seandainya ada sungai di depan pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi di sungai itu 5 kali sehari, apakah masih tersisa kotoran di tubuhnya? Nah, para sahabat menjawab nih, tidak akan tersisa sedikit pun kotoran di tubuh orang tersebut gitu ya. Nah, terus Nabi SAW bersabda, demikianlah perumpamaan salat 5 waktu gitu. Dengannya Allah menghapus dosa-dosa. Melalui pertanyaan retoris ini, Nabi membimbing para sahabat untuk menemukan jawaban sendiri dan menghubungkannya dengan ibadah. Nah, yang ketiga ada metode diskusi. Nah, metode diskusi ini digunakan untuk memecahkan masalah atau pemahaman bersama melalui tukar pikiran. Yang selanjutnya ada demonstrasi atau praktik. Nah, untuk ajaran yang membutuhkan praktik seperti tata cara sholat, wudhu, atau haji, Nabi seringkali mendemonstrasikannya secara langsung. Nah, metode ini efektif sekali untuk memastikan pemahaman yang benar dan akurat. Jadi tidak akan ada kesalahan gitu ya. Nah, yang kelima ada metode kisah atau al-qisah. Metode kisah ini digunakan untuk menyampaikan nilai moral, etika, dan pembelajaran melalui cerita yang menarik. Yang keenam ada perumpamaan atau al-matsal. Nabi SAW sering membuat perumpamaan untuk menjelaskan konsep yang abstrak atau sulit dipahami dengan menggunakan analogi yang mudah dipahami. Yang selanjutnya ada metode pengulangan. Metode ini digunakan untuk memperkuat pemahaman dan daya ingat. Jadi diulang-ulang terus gitu ya supaya ingat. Nah, dari berbagai hadis di atas terlihat bahwa Nabi Muhammad SAW tidak menggunakan satu metode aja, melainkan menggabungkan berbagai pendekatan dan disesuaikan dengan kebutuhan dan konteksnya. Hal ini memberikan landasan yang kuat untuk mengintegrasikan berbagai metode pembelajaran dalam pendidikan kontemporer. Next, prinsip-prinsip akan dijelaskan oleh Pak Egos. Oh, aja dijelaskan. Prinsip-prinsip dasar yang melandasi metode pembelajaran Nabi Muhammad SAW. Di sini terdapat beberapa prinsip yang mendasari pendekatan pengajaran Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, berorientasi pada peserta didik.
yaitu Nabi Muhammad SAW selalu memperhatikan tingkat pemahaman, kondisi dan latar belakang para sahabatnya. Beliau tidak menyamaratakan semua orang dalam menerima ilmu, melainkan menyesuaikan metode dengan kebutuhan individu atau kelompok. Yang kedua, praktis dan kontekstual, yaitu ajaran yang disampaikan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga langsung dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Nabi Muhammad SAW selalu mengaitkan pelajaran dengan situasi nyata yang dihadapi para sahabat. Yang ketiga, holistik dan berimbang. Pengajaran Nabi Muhammad SAW tidak hanya berfokus pada aspek kognitif atau pengetahuan, tetapi juga afektif atau sikap dan moral, dan psikomotorik atau keterampilan. Tujuannya adalah membentuk pribadi yang utuh. Yang keempat, menyenangkan dan tidak membosankan. Penggunaan variasi metode termasuk humor yang mendidik membuat suasana belajar menjadi lebih hidup dan tidak membosankan. Beliau tidak menjejali para sahabat dengan ilmu secara berlebihan. Yang kelima, keteladanan atau uswah hasanah. Prinsip terpenting adalah keteladanan. Nabi Muhammad SAW tidak hanya mengajarkan, tetapi juga menjadi contoh dari apa yang beliau ajarkan. Oke. Selanjutnya akan dipaparkan tentang relevansi dan penerapan dalam pendidikan kontemporer. Metode pembelajaran dalam hadis memiliki relevansi yang sangat kuat dengan pendidikan kontemporer karena prinsip-prinsipnya bersifat universal dan berpusat pada murid atau student centered. Yang pertama, fleksibilitas dan adaptasi. Hadis mengajarkan bahwa guru harus fleksibel dan mampu beradaptasi dengan kebutuhan dan karakteristik murid. Ini sejalan dengan konsep diferensiasi pembelajaran yang umum dalam pendidikan modern, di mana pengajaran disesuaikan dengan gaya belajar, minat, dan tingkat kesiapan setiap siswa. Yang kedua, pembelajaran aktif. Hadis Jibril dan hadis-hadis lain yang menggunakan metode tanya jawab dan diskusi menunjukkan bahwa pembelajaran tidak hanya satu arah, guru ke murid, tapi juga melibatkan partisipasi aktif murid. Hal ini selaras dengan pendekatan active learning dan project based learning yang populer saat ini untuk meningkatkan keterlibatan dan pemahaman kritis siswa. Yang ketiga, pembelajaran holistik. Hadis mengajarkan bahwa pendidikan tidak hanya tentang transfer pengetahuan, tapi juga pembentukan karakter, metode kisah, dan perumpamaan. Misalnya digunakan untuk menanamkan nilai moral dan etika yang sejalan dengan pendidikan karakter dalam kurikulum modern. Yang keempat, integrasi teori dan praktik. Metode demonstrasi yang digunakan Nabi saat mengajarkan sholat menunjukkan pentingnya menghubungkan teori dengan praktik. Ini sangat relevan dengan pembelajaran di bidang sains, seni, dan keterampilan lainnya, di mana siswa belajar melalui eksperimen, demonstrasi, dan praktik langsung. Dengan demikian, mengintegrasikan metode dan prinsip pembelajaran Nabi SAW dalam kurikulum modern dapat menghasilkan model pendidikan yang efektif, relevan, dan berlandaskan pada nilai-nilai luhur. Selanjutnya akan dibawakan oleh Nelly. Silakan Teh Nelly. Sini saya akan memaparkan bagian dari edukasi terhadap pembelajaran. Di sini itu terdapat 4 poin. Yang pertama, ada guru sebagai fasilitator. Guru tidak hanya menjadi penyampai informasi, tapi juga fasilitator yang memfasilitasi diskusi. Diskusi, tanya jawab, dan kegiatan praktik. Guru juga harus menciptakan lingkungan belajar yang interaktif dan partisipatif. Yang kedua, pentingnya keterampilan berkomunikasi, yaitu guru harus menguasai berbagai metode penyampaian seperti bercerita, berpidato, dan menggunakan perumpamaan agar materi yang diajarkan lebih menarik dan mudah dipahami. Yang ketiga, kurikulum berbasis karakter, yaitu pembelajaran harus diintegrasikan dengan penyamaan nilai-nilai moral dan penanaman nilai-nilai moral dan etika, seperti kisah-kisah yang inspiratif dan perumpamaan yang dapat digunakan untuk tujuan ini. Yang keempat,
ialah penilaian yang komprehensif. Ialah penilaian yang tidak hanya berfokus pada hasil tes tingkat maba, pada penguasaan praktik dan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah. Guru harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempraktikkan ilmu yang mereka pelajari. Nah, dengan demikian, hadis-hadis tentang metode pembelajaran tidak hanya relevan untuk pendidikan agama, tetapi juga memberikan landasan filosofis dan praktis yang kuat untuk mengembangkan praktik pembelajaran yang lebih efektif, interaktif, dan berorientasi pada pendidikan karakter di era kontemporer. Nah, jadi gitu ada bisa dipahami. Oke, sebelum kita tutup ada pertanyaan. Silakan Umi. Implikasi hadis-hadis tentang metode pembelajaran terhadap guru masa kini. Sama normal gitu ya. Oke, nanti kita persingkat ya. Oke, teh. Gimana sih peran media pembelajaran dalam pelajaran PAI? Gimana? Gimana sih Peran peran media. media pembelajaran hadis dalam mengaplikasikan hadis dalam pelajaran PAI? Mengaplikasikan Pelajaran hadis, pelajaran hadis, mengaplikasikan hadis dalam pelajaran PAI. Satu lagi, ada yang mau bertanya? Mau nanya ke? Ya nanya sih teh. Ini pada era sekarang kan era digital ya, banyak inilah para remaja tuh banyak main media sosial kayak TikTok, Instagram dan lain-lain, sehingga mereka tuh sulit untuk fokus gitu. Nah terus bagaimana caranya menurut ya pemateri, metode apa yang paling efektif agar para remaja saat ini masih termotivasi Untuk Belajar hadis. Belajar hadis. Itu motivasi kan. belajar hadis? Belajar hadis. Saya mau jawab. jawabnya siapa? Mohon izin menjawab pertanyaan Kang Mas Rofik. Kang Mas. Kang Mas. Lord kelas A. Kang Mas Nel. Oke, jadi zamanu banyak anak-anak remaja yang pakai medsos. Gimana sih caranya supaya mereka juga bisa belajar hadis dari medsos tersebut, dia bisa bermanfaat saja. Mungkin ini based on my true story kan. Katanya jadi saya pegang medsos mengaji namanya. Memang audiensnya banyaknya anak muda. Nah, gimana caranya supaya hadis bisa mereka pelajari meskipun mereka cuma scrolling doang? Caranya kita bikin konten konten gambar sama video. Nah, hadis itu nanti bisa disampaikan di situ. Karena kan benar barusan kata Arofik, karena kebanyakan anak muda sekarang banyaknya kan pegang HP. Jadi mereka jarang gitu belajar hadis melalui benar-benar serius di sekolah di mana gitu. Karena lebih fokus ke gadget, ke HP gitu ya. Nah, makanya kalau Arofik punya skill, teman-teman punya skill di sini bagus. Kita bikin bikin konten tentang hadis gitu ya. Misalkan kita kasih judul yang menarik juga, misalkan judulnya tentang poligami gitu ya. Misalkan kita kemas tuh deskripsinya, kemudian kita hubungkan sama ayat Al-Quran atau hadis gitu. Nah, itu bisa memunculkan minat dari anak-anak zaman sekarang. Motong sekedar hari belajar hadis teh kumaha? Belajar hadis
kan kita udah pelajari tentang rawi, matan dan sebagainya. Belajar gimana maksudnya Bu? Ya kan tadi bahwa belajar hadis ke diaplikasikan. Iya. Nah, orang taruh salah. Iya. Belajar hadis teh kumaha? Nah, kalau misalkan belajar secara terperinci memang susah ya, karena banyak step-step yang harus kita lalui gitu ya. Kayak belajar tentang rawi, kita kan pernah belajar ya tentang rawi, tentang matan, tentang sanad, tentang hadis dan sebagainya gitu. Nah, kalau untuk anak-anak muda sekarang supaya memudahkan ya kita berusaha untuk nyari hadis-hadisnya yang sahih aja gitu. Supaya akun kita tuh udah kredibel gitu. Kalau kita cuma posting yang sahih-sahih aja gitu. Kita kalau misalkan mau post ya sebisa mungkin jangan hadis-hadis yang dhaif ataupun ya hadis-hadis yang maudhu gitu. Berusaha menjaga akun kita supaya kita cukup dengan men-share hadis-hadis yang sahih aja gitu. Dan dari mana sumbernya? Supaya gampang mungkin kita bisa mulai dengan mengambil hadis-hadis dari Bukhari dan Muslim gitu ya. Nah, kita mulai itu cari hadis-hadis yang pendek dulu supaya terus mulainya dengan keutamaan dulu. Jangan langsung ke ancaman. Kan ada metode dua ya. Waktu ada dua metode, ada apa Bu? Targhib wa tarhib ya. Ada yang memberikan menggemarkan, nah, ada yang menghindari. Ya, seperti itu. Nah, kita awal-awal jangan langsung misalkan nih dakwah keutamaan, misalkan datang ke masjid. Kita kasih dulu keutamaan-keutamaannya gitu. Jangan langsung kita dakwah tuh tentang ancaman kalau misalkan kamu gak datang ke masjid, misalkan masuk neraka atau gini-gini. Nah, jangan kayak gitu dulu. Jadi pendekatannya kita langsung bawain dulu keutamaan-keutamaannya gitu. Misalkan kalau ke masjid, kaki kanan kamu mengangkat derajat. Kemudian kaki kiri kamu mengukurkan dosa dan kayak gitu. Seperti itu. Anu tadi ku ambu puntennya. Pilih ada di antara sebagian teman yang enggak enak ataupun gimana. Itu ambu di sini bukan dosen, sama seperti kalian semua, ambu juga mahasiswa. Tapi tadi naon menurut ambu dilakukan setelah ambu baca PPT, hanya PPT aja, belum baca naskah ya, teka buru di bumi oke. Artinya, nah, ambu langsung ngayakeun hiji reaksi seperti tadi. Itu diantaranya pengaplikasian hadis. Utlubul ilma paridotun ala kulli muslim. Teu aya itu ka kulli muslim, semua muslim. Teu aya muslim anu bodoh, teu. Atawa muslim nu pintar mah henteu kedah nuntut ilmu, henteu. Tapi semua sama. Ketika masuk di sini, ambu posisi sama sebagai mahasiswa. Hadir. Terus tadi ku ambu mending eureun. Tuh kan? Magi tidak dangukeun. Ada hadis lagi yang lain. Ketika kita berada dalam satu majlis, siapa yang akan mendoakan kita dari ketika kita pergi sampai ketika pulang sampai lagi ke rumah? Malaikat kan? Terlebar kok eta. Nah, itu cara pengaplikasian hadis. Pengaplikasian hadis. Kita semua tahu kan hadis itu. Tapi sok poho hayang we da sono teh aja babaturan. Gitu. Makanya ambu kadang sok milih lamun keur haroream ieu ada mungkin kuliah kalau kieu kajen izin we. Teu ka kampus gitu. Atau ngali ieu kosong yang restu udah mau ngobrol. Pasti serius. Gitu. Nah, beda teh lamun pi di dieu jeung teknopi. Kan ngobrol we aya gitu kan. Nah, eta teh kadang sok aya gitu di diri urang kita manusiawi ya. Nah, jadi tiasa katewak lah bagaimana cara kita mengajarkan nanti dalam masalah pembelajaran PAI, pengaplikasian hadis itu bukan hanya anak suruh ke depan malar we ilmu nur aja udah misalkan itu eta malar. Tapi ketika si anak misalkan buka botol dengan tangan kanan, minum sama tangan kiri, pegang ku urang. Keluarkan hadisna. Itu kan? Bahwa setan makan dan minum dengan tangan kiri. Kamu setan bukan? Emut eta. Nepi ka dia sudah jadi alumni datang ke sekolah, Bu ingat nggak Bu? Ketika saya itu teh emut. Beda lagi dengan hanya membaca dan menalar. Nalar we unggul. Talaran ambu wae ge anu zaman sakola baheula gitu. Padahal nepi ka ayeuna teh ambu teh kenapakeun di juz mah. Eta juz mah teh diapakeun keur SD. Pas kamari kata Pak Ii harus tes deui juz mah samemeh wisuda. Ngapalkeun deui ya. Eta ngapalkeun anu sudah hafal beda jeung ngapalkeun anu anyar gitu. Tak itulah seperti itu. Jadi cara pengaplikasian kita pada hadis pun sama seperti itu.
Tuh bisa orang menerangkan, yo nya itu rawi nanti yo itu biasa kan. Tapi dalam masalah pelajar di dia. Jika kamari pas dongkap ka dia aya ningali nu sasapu. Itu pengaplikasian hadis. Untuk maunya mahasiswa sakitu mayat sasapu, cenah aya nyarios gitu kan, teman kita juga gitu. Nah, tapi sasapu we karena apa? Dia tahu keimanan orang nu sasapu teh gitu kan? Itu akan bertambah karena tahu bahwa hadis menjelaskan Allah mencintai segala sesuatu yang bersih. Itu enak jadi lamun ningali kelas balata, bala. Lain ngabalaan di kelas teh. Nah, itu pangitan matak tadi amu tanya, belajar hadis teh naon? Kumaha? Bukan artinya rawi ya karena penguatan untuk siapa? Untuk para daknya, untuk para guru, termasuk kenapa kita belajar seperti itu. Nah, kita diajarkan supaya kita ketika ada orang nanti anu cuk saha, nah orang bisa ngejelaskan. Tapi untuk menerapkan pembelajaran kabarudak secara PAI mah secara aplikasi seperti tadi nu ambu dilakukan punten. Itu aslinya ambu teh tadi keunian sinetron. Gitu kieu. Nah, kan pas maca, oh, ini ada metode-metode yang memang pasti bakal paham, bakal kaemut. Gitu kan? Cara ambu tadi mendemonstrasikan. Nggak salah tong presentasi, gitu kan? So, apa hak ambu menghentikan presentasi? Punten untuk menjelaskan dari pas kebenaran tadi pertanyaan seperti itu gitu jadi disambungkan. Saya izin tambahin juga ya buat pertanyaan Rofik tadi relate juga sama aku bagus. Jadi untuk konten-kontennya juga salah satunya betul kata aku kita bikin konten yang relate gitu ya. Misalkan sekarang lagi booming tentang selingkuh. Ya. Nah, kita bikin apa misalkan lagi viral berita tentang perselingkuhan gitu. Nah, kita bikin konten tentang perselingkuhan dan dikaitkan misalkan ada hadisnya gitu ya tentang larangan selingkuh misalkan kayak gitu. Nah itu tuh lebih banyak viewers gitu kan. Itu lebih banyak mancing viewers gitu. Nah itu bagus. Jadi memang hadis itu harus harus dilihatkan dengan kehidupan sehari-hari gitu. Yang terutama yang lebih viral ya. Kayak misalkan tadi lagi pada berisik cuman viral jadi langsung Pas lagi hype. bener. Ada itu. Gimana Rofik? Ya. Cekap. Puasa. Iya. Next. Mungkin ke pertanyaannya Terisha ya. Peran media pembelajaran hadis dalam mengaplikasikan hadis dalam pembelajaran PAI. Nah, jadi peran media pembelajaran itu berfungsi sebagai alat bantu untuk membuat materi hadis lebih mudah dipahami. Jadi misalnya banyak kan hadis yang turun dengan konsep yang masih abstrak. Misal nanti dengan media pembelajaran misalnya kita bantu bikin video atau ilustrasi. Nah, di sini ada contoh untuk memvisualisasikan kisah hadis tentang sedekah, memberikan pemahaman yang lebih mendalam daripada hanya membaca teks. Jadi peran si medianya ini adalah untuk memvisualisasikan dari konsep hadis yang masih abstrak itu bisa dipahami kan? Saya izin namain boleh nggak? Boleh. Aku agak bingung jelasin. Nah, jadi contohnya gini, ada hadis yang menjelaskan tentang orang Baduy datang ke masjid terus dia langsung ngompol, gitu ya. Nah sahabat tuh ada yang mau langsung menggal gitu kepalanya tuh gitu karena nggak sopan kan gitu ya. Nah kata Nabi SAW akhlaknya nggak kayak gitu. Jadi biar dulu dia puasin gitu, pipisnya sampai beres, baru dibersihin gitu. Karena kalau misalkan kita langsung strak kayak gitu dia nggak akan mau masuk Islam, belajar Islam gitu. Nah akhirnya karena kesabaran Nabi SAW itu orang Baduy itu jadi masuk Islam dan belajar Islam dengan benar-benar gitu. Karena dia dibiarin dulu gitu pipis sampai selesai sampai tenang, baru dijelasin itu tuh nggak boleh gitu. Tadinya kan mau langsung disikat gitu sama sahabat, cuman nggak boleh kata Nabi SAW kayak gitu. Ya jadi learning by doing. Gitu. Jadi fungsi media ini sebagai fasilitator dan mediator. Bisa dipahami ya. Kita masih enak dipraktekkan gitu. Iya. Itu. Boleh izin nambahin? Boleh. Ya. Tadi kan pertanyaannya tentang bagaimana cara mengajarkan gitu. Ya kalau misalkan sebagai guru memang banyak metode. Misalkan kalau metode klasikal kan seperti ceramah satu arah si guru kepada murid.
Ada juga misalkan cara role play, kita bermain peran, misalkan si Anu gimana ngejelasin satu hadis. Bisa dengan cara misalkan kita karya wisata tadabbur alam, nanti kan di sana banyak misalkan nah ini teh gimana gini. Nah, gitu. Atau juga bisa menggunakan tadi teknologi, itu benar ya. Oke, teknologi. Terus juga bisa menggunakan project based learning. Kita misalkan cari kasus apa, terus permasalahannya untuk memecahkan masalah tersebut bagaimana dengan hadis yang sudah disediakan, yang mana yang cocok, yang relevan dengan hadisnya si masalah ini. Kasih ada nih. Gimana tadi Chef? Cukup. Ya, izin menjawab yang ini. Lebih ke kesimpulan ya. Masih ulang. Jadi kan implikasi terhadap pembelajaran masa kini. Ya, yang pertama itu ada guru sebagai fasilitator. Nah, mungkin pada umumnya itu guru itu kan menyampaikan materi dari guru ke murid gitu. Tapi guru itu tidak hanya itu tugasnya, tapi guru teh harus bisa kayak membuka ruang diskusi, membuka forum tanya jawab dan kegiatan praktik gitu. Sehingga aktif. Ya, sehingga ya dan guru itu mampu menciptakan lingkungan yang usia kreatif dan itu paham ya. Satu. Yang kedua, pentingnya keterampilan berkomunikasi. Jadi yang bisa jadi yang tadi kata Adani, jadi di guru itu harus bisa menguasai beberapa metode pembelajaran gitu. Yang tetap tujuannya itu supaya si siswa itu mengerti apa menyampaikannya gitu. Ya, supaya materinya mudah dipahami. Ya, dan tidak masalah. Intinya harus menguasai beberapa metode. Yang ketiga, kurikulum berbasis karakter. Nah, jadi si guru itu harus bisa harus diintegrasikan dengan nilai moral dan etika gitu. Jadi pembelajarannya bukan cuma tentang teori-teori aja, tapi tetap etika di kelas misalnya atau etika di lingkungan gitu. Jadi berbasis karakter si anaknya gitu. Jadi kan kita teh mau membentuk karakter anak ini menjadi anak yang baik gitu. penilaian yang komprehensif, yaitu penilaian. Oh, jadi kan bisa jadi itu nilai komprehensif itu bukan nilai UTS UAS aja bukan, tapi nilai ngambil dari kayak praktik si anaknya, terus kemampuan si anaknya dalam memecahkan masalah. Lagi? Oh, udah. Habis? Bisa langsung ditutup ya. Oke, alhamdulillah untuk presentasi kami hari ini sangat seru, sangat wah ya. Maaf dan hadiah ya. Iya, maaf hari ini tidak menyediakan hadiah ya. Ini lagi hektik kebetulan. Jadi Walaupun tidak ada ribut. Ya, meskipun tidak ada fokus, tapi masya Allah sekali ya teman-teman. Oke, langsung aja kita tutup. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.